Linda udah bisa share screen? Bentar, Pak. Ya, sabar Bu, santai Bu. Silakan Bu Linda, sudah. Izin, Pak. Kemarin saya coba untuk sub-user, karena saya di UPT sebenarnya, Pak. Di UPT sumber daya air, kemudian saya coba sub-user, saya buka di UPT saya coba menganalisis, saya baru bisa masuk yang analisis jabatannya Pak ya, ikhtisar jabatan. Untuk yang syarat jabatannya belum sempat Bapak, izin. Ini salah satu pelaksana di UPT saya adalah memeriksa irigasi Pak, memeriksa irigasi. Jabatannya memiliki tugas membantu Kepala UPTD Sumber Daya Air dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan perbaikan irigasi. Izin Pak sebentar. Baik Bu, ini pemeriksa irigasi ini sudah standar nomenklaturnya sesuai dengan Permenpan 41 Bu? Sudah Bapak. Sudah. Cuma kalau di per KBKN-nya belum, masih pemeriksa sumber daya air Pak. Makanya saya coba tuangkan di sini dalam bentuk pemeriksa irigasi yang sesuai dengan Permenpan 41 2018 Pak, izin. Baik, jadi untuk ikhtisar jabatan ini mungkin bisa disesuaikan begitu ya Bu ya dengan apa yang sudah ada di Permenpan RB nomor 41 terkait dengan irigasi. Di sana ada tugas jabatan begitu ya Bu ya? Ya. Di sana tugas jabatannya hanya seperti ini Pak, pemeriksa irigasi melakukan kegiatan pemeriksaan dan perbaikan irigasi. Hanya itu di Permenpan 41. Izin. Oh baik, jadi Ibu Linda berinisiatif begitu ya untuk mendetailkan lagi, tetapi masih dalam satu kalimat begitu ya Bu ya, dengan melihat di per KBKN begitu ya Bu ya? Betul Bapak. Siap, siap. Itu cuman koreksi nggak terlalu penting Bu, ini mencatatnya mungkin dikecilin Bu M-nya. Oh iya, ya izin Pak. Ya. Mencatat. Ya, baik Bu. Kemudian untuk rincian kegiatannya Bu, uraian tugasnya? Uraian tugasnya ini di sini memeriksa dan menghitung saluran pertama, memeriksa dan menghitung saluran irigasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar saluran irigasi masuk. Kewenangan wilayah UPTD SDA wilayah 4 dapat diketahui jumlahnya. Ini saya ambil dari per KBKN karena di Permenpan 41 tidak di breakdown Bapak, izin. Baik, jadi untuk uraian tugas yang pertama Bu Linda sudah membuat sesuai dengan WHW begitu ya. Iya, apa yang dikerjakan begitu ya? Yang dikerjakan adalah memeriksa dan menghitung saluran irigasi begitu ya. Betul. Kemudian how-nya apa? Sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku gitu ya. Why-nya kenapa dijalankan begitu, agar saluran irigasi yang masuk kewenangan UPTD SDA wilayah 4 dapat diketahui masalahnya atau jumlahnya atau masalahnya itu Bu. Ya. Awalnya sih jumlahnya, nanti ke bawah ada tugasnya lagi untuk mengetahui permasalahannya Pak, izin. Baik, jadi untuk uraian tugas baru satu ya Bu ya? Ini ada yang kedua, menginventarisir permasalahan. Untuk uraian tugas ini Ibu sudah tahu hasil kerjanya apa begitu? Yang pertama? Yang pertama itu hasilnya register nama, luas, dan jumlah saluran irigasi, bentuknya mungkin dokumen. Ini kalau saya perkirakan bisa dikerjakan dalam waktu 3.000 menit karena ini cukup lama, karena wilayah kami mencakup 3 kecamatan dengan lebih dari 10 saluran irigasi Bapak. Jadi jumlah ini saya cuma masukkan karena jumlah 3 kecamatannya saja Pak. Baik, jadi pendekatannya wilayah coverage-nya begitu ya Bu ya? Ya, betul. Wilayah coverage untuk pemeriksa irigasi di UPTD wilayah 4 ini ada 3 kecamatan begitu ya Bu ya? Betul Pak. Jadi jumlahnya 3 begitu. Ya. Tidak apa-apa Bu, ini pendekatan yang bagus juga, yang lebih mudah dipahami mungkin terkait dengan uraian tugas ini. Kemudian tadi uraian tugas pertama itu adalah memeriksa dan menghitung saluran irigasi, begitu ya Bu ya? Ya. Oleh karena itu hasil kerjanya outputnya berupa register nama begitu, luas dan juga jumlah saluran irigasi, begitu ya Bu ya?
nanti bentuknya itu adalah dokumen terkait dengan hasil pemeriksaan yang berupa data-data terkait register nama, luas, dan jumlah irigasi itu, begitu ya Bu ya? Iya. Nah, kemudian untuk satu kecamatan begitu, karena tadi pendekatannya adalah coverage areanya, begitu, ada 3 kecamatan. Ya. Untuk satu kecamatannya itu dibutuhkan untuk memeriksa seluruh irigasi, saluran irigasi, begitu ya Bu ya? Ya, dan menghitung saluran irigasi di seluruh di satu kecamatan itu, begitu ya Bu ya? Ya. Itu dibutuhkan waktu sekitar 3.000 menit, begitu ya? Ya. Nah, 3.000 menit itu dalam memprediksi atau mengambil waktu 3.000 menit itu pendekatannya seperti apa, Bu? Wilayahnya ya Pak, gitu. Pendekatannya wilayahnya itu yang sulit untuk ditempuh, jadi memungkinkan itu untuk dalam jangka waktu yang agak cukup lama, Pak, izin. Berapa hari ini, Bu, kira-kira? 50 jam, Bapak, izin. 50 jam, baik. Ya, sekitar 10 hari. Baik, jadi 5 jam. Untuk uraian tugas pertama dan juga hasil kerja, satuan, waktu, dan jumlahnya sudah clear ya Bu ya. Saya kira teman-teman juga bisa memahami begitu. Nah, kemudian kita beralih ke uraian tugas kedua. Silahkan Bu Linda. Yang kedua, menginventarisir permasalahan saluran irigasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar saluran irigasi dapat diketahui permasalahannya. Nah, ini yang tadi Bapak pertanyakan permasalahannya. Ini yang permasalahannya. Untuk yang tadi mungkin untuk mengetahui jumlahnya dulu, Pak izin. Nah, ini untuk mengetahui permasalahannya, bentuknya laporan, Pak izin, laporan. Kemudian satuannya juga laporan. Waktunya agak lebih sedikit karena sudah melampaui proses surveinya itu. Jadi sekitar 1.500 menit saya prediksikan. Nah, ini jumlahnya itu dari 3 kecamatan ini, terus kami coba menginventarisir 3 kecamatan dikali 1 bulan, taruhlah 3 Bapak. 3, baik. 1 bulan 2 Pak izin. 2. 1 bulan 2 kali. Untuk satu kecamatan ya Bu ya? 2 iya. Baik. Dikalikan taruh 12 bulan Pak, jadi 72. Jadi satu kecamatan itu 2 kali. Iya. Padahal coveragenya 3 kecamatan, begitu ya Bu ya? Berarti 1 bulannya 6, begitu ya Bu ya? Iya. Terus dikalikan 1 12 bulan kali 12 menjadi 72. Baik Bu. Baik, saya kira bisa dimengerti ini Bu. Ya. Lanjut Bu. Ya, yang ketiga mengelompokkan saluran irigasi menurut jenis dan sifat permasalahannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar diketahui solusi pemeriksaannya. Nah, kemudian ini hasilnya dokumen jenis saluran irigasi dan sifat permasalahannya. Satuannya dokumen, waktunya sama 1.500 menit, Pak. Jumlahnya saya hanya mencakupnya di 3 kecamatan saja, Pak, untuk dokumen ini. Jadi hanya ada 3 dokumen per kecamatan. Baik, baik. Lanjut, Bu. Ya. Yang keempat, melakukan pemeriksaan saluran irigasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar mendapatkan temuan sesuai dengan yang diharapkan. Ini bentuknya juga sama laporan, Bapak izin, laporan hasil pemeriksaan lapangan. Ini 1.500 menit. Nah, saya masukkan jumlahnya 108 adalah 3 kecamatan, dikali 1 bulannya 3 kali mereka pemeriksaan ke lapangan, kemudian dikali 12 bulan, jadinya 108. Izin Bu, ini melakukan pemeriksaan saluran irigasi, kemudian yang di atas tadi melakukan pemeriksaan apa ya Bu? Apakah sama dilakukan atau beda Bu? Bentar. Kalau yang pertama kan menghitung tadi ya Bu ya? Iya, yang pertama kan itu memeriksa dan menghitung Pak saluran irigasinya. Kalau yang ini lebih ke lebih ke pemeriksaan per bulannya untuk mengetahui jenis permasalahan dan sifat permasalahannya, Bapak. Baik, baik. Yang terpenting adalah tidak tumpang tindih substansi antara uraian tugas pertama dan uraian tugas kedua, begitu ya. Iya, itu penting karena nanti
kalau hal yang sama tetapi kita cantumkan lagi dengan kalimat yang berbeda, begitu ya, nanti ABK-nya menjadi redundant begitu Bu, menjadi terlihat besar padahal itu hal yang dilakukan, yang sudah dilakukan tetapi dihitung kembali begitu. Saya kira nanti Ibu yang lebih tahu begitu ya Bu ya. Tetapi pada prinsipnya seperti itu. Silahkan dilanjut Bu. Ya Pak. Kemudian tadi ini ya Pak, melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi pertanggungjawaban. Bentuknya laporan juga Pak, waktunya hanya 600 menit. Kemudian 36 itu dari 3 kecamatan. Ini untuk per bulannya 1 berarti 3 kecamatan dikali 12 bulan jadi 36 Bapak. Baik. Sebelum kita akhiri nanti ya Bu ya untuk sesi Bu Linda, saya ingin ini disimpan dulu Bu Linda. Sudah disimpan? Ya, bentar Pak. Ya, silakan Bu Linda disimpan kemudian masuk ke ABK. Sebentar Pak. Ya, intinya nanti saya ingin menunjukkan bahwa tadi Bu Linda itu dalam menentukan volume itu, begitu ya, volume pekerjaan itu sudah dalam 1 tahun, ya. Jadi tadi Bu Linda sudah menghitung, begitu ya, dalam benak Bu Linda, ini kalau 1 bulan 3 kali, ya, kemudian berarti kalau coverage-nya 3 kecamatan, begitu ya, artinya 3 kali 3. Berarti kalau 1 tahun berapa begitu ya? Berarti kali 12. Nah, artinya nanti di ABK-nya itu pilihannya adalah tahunan ya, karena memang volume kerjanya sudah di forecast oleh Bu Linda dalam benak Bu Linda dalam 1 tahun begitu ya. Jadi perhitungan tadi sudah dilakukan Bu Linda begitu ya. Jadi di ABK-nya nanti tidak boleh lagi dipilih itu bulanan ya atau harian atau apa, tetapi milihnya adalah tahunan karena dalam menghitung volume kerja tadi Bu Linda memakai point of view sudah dalam bentuk 1 tahun ya, pendekatannya ada di benak Bu Linda, tidak apa-apa yang seperti itu juga bisa dilakukan ya, tetapi perlu diingat nanti di ABK-nya memilihnya adalah tahunan. Sudah masuk ABK ini Bu? Bentar Pak. Ini menu ABK atau masih menu aja Bu? Masih ya ABK, betul, expand. Kemudian tadi pemeriksa irigasi ya Pak? Ya. Nah di bawah, terus bawah Bu, bawah, atas sedikit. Terus pendekatannya ini Bu, pilih pendekatan tugas per tugas. Klik. Nah, kemudian, ini Bu, waktu kerja efektif ini Ibu pilih tahunan Bu. Oh ya. Drop down itu, karena Ibu sudah tadi menghitungnya dalam kerangka 1 tahun kan begitu ya Bu ya? Iya Pak. Perkara itu bulanan ya, kemudian apalagi begitu Ibu sudah ada di dalam benak Ibu ya. Iya Pak. Nah itu berarti sudah dikalikan di benak Ibu, berarti di sini pilihannya silakan dipilih tahunan semua Bu. Ya, drop down menu itu Bu, yang pil-pil itu Bu. Ini ya Pak. Ya. Nah, dari atas Bu, biar urut ya. Tahunan, baik, tahunan lagi, gitu ya. Terus sampai bawah. Bawah lagi sedikit. Nah, jadi setelah dihitung kebutuhan pegawai untuk pemeriksa irigasi tadi ya, saya nggak hafal tadi, itu dibutuhkan 4,1 begitu ya, 4,1 pegawai. Artinya kalau kita bulatkan menjadi 4 pegawai. Kalau versi Mendagri 3,9 dibutuhkannya, tetapi di belakang komanya juga 9, artinya lebih dari 5 begitu ya. Akhirnya dibulatkan juga menjadi 4. Jadi di seksi atau tadi di UPT ya Bu ya, di UPT itu untuk jabatan pemeriksa irigasi idealnya begitu ya, idealnya dipangku oleh 4 orang seperti itu. Sudah paham Bu Linda dan kawan-kawan? Ya, Bapak. Ya, siap. Baik, saya kira presentasi Bu Linda bagus sekali ya, bisa dimengerti, jelas begitu. Yang terpenting tadi nomenklaturnya harus sesuai Permen 41 begitu ya.
kemudian syarat jabatannya juga diambil dari sana, dan lain sebagainya. Ya, untuk itu kita berikan aplaus yang sangat meriah untuk Bu Linda. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih, Pak. Oke, sebentar. Oke Pak, yang saya sudah coba isi di ini Pak, yang analis perencanaan SDM aparatur. Coba Pak dibuka. Ya. Oke Pak. Ini Objek kerjanya masih kosong Pak itu. Objek kerja apa? nomor 2. Oh ya, kelewatan. Bisa cara ngisinya Pak? Ya, ya. Oke. Ya pakai spasi kan Pak, tinggal dipilih Ya. gitu ya. Ya, ya. Seperti itu pegawai Pak ya. Ini ya, Pak. Ya. Undang-undangan nggak Pak? Kalau mau tambah ya, undang-undangan mau Pak ya, terkait. Ini. Ya, siap. oke, silakan. Cukup Pak ya. Ya. Pak, yang pertama uraian tugasnya. Ya. Ini Pak. Ya. Menerima dan mencatat surat masuk dan keluar dalam bentuk buku penerimaan dan keluaran untuk memudahkan pengendalian surat-surat. Hasil kerjanya agenda surat masuk dan keluar berkaitan dengan kepegawaian. Ya. Oke. Yang kedua menyortir dan Izin, memberi. Pak, Ya. satu-satu Pak kita Siap, bahas. siap. Oke, siap. 450 perkiraan Pak ya. Perkiraan Atau Pak. Ada agenda, buku agenda. Iya Pak. Ini perkiraan surat masuk keluar di kita Pak dalam 1 tahun itu yang berkaitan dengan kepegawaian. Ya, kalau ada buku agenda lebih enak kan gitu kan? Ya, ini menurut apa tuh? Menurut arsip yang telah sudah terjadi sekian ini Pak. Oke, siap. Monggo Pak. Lanjut. Siap. Lanjut, menyortir dan memeriksa berkas informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dapat dibuatkan ke dalam prakonsep surat. Hasilnya konsep harus untuk usul formasi Pak. Halo? Iya Pak, silakan. Enggak, ini agak putus-putus Pak, mohon maaf ya. Siap. Jelas Pak, jelas. Oh iya, kondisinya ini ya. Laporan, waktunya 180 menit Pak untuk membuat konsep analisis atas usul ini. Jumlahnya 150. Ini perkiraan juga. Perkiraan dari usulan-usulan yang bisa dari apa Pak? Unit kerja kita di sekolah-sekolah Pak. Oke. Dalam 1 tahun. Ya. Kalau 180 menit berapa jam Pak? 306 Pak. 6 apa jam, Pak? 6 jam Pak. 180 menit. 300 salah. Ya. Maaf Pak, salah saya Pak. 3 jam Pak. Ya. Harus jadi 900 menit Pak. Oh gitu. Dalam 3 jam ya. Lupa. Terus yang ketiga Pak. Waktunya 900 menit itu Pak ya? Ya, 900 menit Pak. 3 Berapa jam. jam itu Pak? 3 Pak. Oh, kalau 3 jam 180 tadi Pak. Kan 3 kali 60. 60. Oh, enggak, maksud saya 3 hari gitu Pak. Oh, 3 Bisa. hari. 1 hari itu kan 300 menit gitu ya. Ya, 3 Ya. hari. Ya. Silakan Pak, silakan. Siap. Terus membuat prakonsep surat analisis kebutuhan pegawai AKP ke instansi terkait sesuai dengan permasalahan dalam rangka memenuhi permasalahan yang diperlukan. Konsep surat hasil analisis kebutuhan pegawai, Pak. Bentuknya surat, waktunya 180 menit atau 3 jam untuk 150, Pak. Lanjut Pak, silakan. Siap. Selanjutnya membuat konsep surat keputusan analisis kebutuhan pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dapat diteruskan ke pimpinan. Hasil kerjanya konsep surat keputusan analisis kebutuhan, Pak. Laporan. Coba Waktunya. cek Pak itu. Ya, Pak. Ini konsep surat tuh. Ya. Konsep surat keputusan, Pak. Oh. Keputusan Jadi, kepala dinas berarti. Satuannya apa? Satuannya laporan, Pak. Laporan ya, bukan surat ya? Iya, harusnya surat keputusan ya. Ya, surat Peraturan aja. atau surat keputusan, Pak? Ya. Surat aja. Ya. Oke, siap. Iya, Pak. Waktunya kita hitung 10 hari gitu, Pak. Oh ya. Ya.
Jumlahnya Ya satu. wajar lah, mahal, susah itu. Ya, karena terkait dengan jumlah sekolah yang banyak juga kan Pak. Iya, banyak banget. Iya. Bahkan Pak. Siap. Yang selanjutnya menyusun data analis beban kerja jabatan fungsional guru Pak. Hasil kerjanya data analisis beban kerja per sekolah. Satuannya data, waktunya 60 menit, ini 848 sekolah Pak. Ya. Selanjutnya menyusun data analis jabatan pelaksana. Hasil kerjanya data analis jabatan pelaksana, satuannya data, waktunya 30 menit, jumlah 50, kayaknya kurang waktunya nih Pak. Ditambahin aja Pak. Lalu sebentar. 60. Selanjutnya menyusun data analisis beban kerja jabatan fungsional pengawas sekolah. Data analisis jabatan fungsional pengawas sekolah, data waktunya juga terlalu sebentar, maaf. 60 berarti 85 itu untuk 85 pengawas itu Pak. Oh baik. Siap. Yang ketiga, melaporkan hasil kerja dalam rangka tanggung-jawaban kerja. Jadi melaporkan hasil kerja, laporan hasil kerja kegiatan, bentuknya laporan, waktunya 300 menit, dari 1 hari Pak, jumlahnya 2, semesteran gitu Pak. Yang terakhir, melaksanakan tugas kegiatan lainnya yang diperintahkan oleh atasan langsung. Hasil kerjanya laporan hasil pelaksanaan tugas, bentuk laporan, waktunya 60 menit, 12 laporan gitu Pak. Itu Pak mungkin untuk uraian kerjanya. Baik, lanjut Pak. Sampai habis udah diisi kan Pak? Beberapa ada yang belum Pak. Nah ini tanggung jawabnya tersusunnya rencana kebutuhan pegawai sebagai bahan penyusunan rencana kerja dinas pendidikan. Cukup segitu begini aja Pak. Kalau memang ada beberapa boleh 1 uraian tugas 1 tanggung jawab. Atau boleh secara umum seperti ini ya silahkan Pak. Karena ini kan Pak ya. Pelaksana Pak ya. Iya Pak, pelaksana Pak. Ya, tapi kalau memang mau diurut per kegiatan gitu. Tugas silahkan. Mau dibuat 1 ini, kalau memang 1 sudah bisa mewadahi seluruh uraian tugas tidak masalah. Ya Pak. Iya. Yang kedua, terusnya wewenangnya Pak menyusun rencana kebutuhan pegawai. Karena ini tanggung jawabnya, maka wewenangnya juga ini gitu Pak. Baik, itu sinkron berarti Pak. Siap. Lalu perangkat kerjanya, standar operasional prosedur, digunakan untuk penerimaan dan pengiriman surat dan dokumen. Peraturan untuk penyusun konsep surat keputusan, yang tadi Pak. Ya. Petunjuk teknis untuk penyusunan analis beban kerja, analisis beban kerjanya mungkin berbeda-beda kan Pak setiap jabatan. Siap. Ya. Yang ketiga, program kegiatan dan kegiatan untuk penyusunan rencana kerja sama laporan hasil kegiatan Pak. Terus ada surat perintah untuk pelaksanaan tugas lain dan uraian tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas Pak. Mungkin itu ada lagi kira-kira Pak ya? Kurangnya Pak? Sudah cukup hanya Pak. Ya Pak. Ya. Lanjut Pak, bahan kerja. Bahan kerja surat masuk untuk penyusunan agenda tadi Pak, surat persuratan. Disposisi atasan untuk pelaksanaan tugas terkait Pak. Dari surat ini kan ada disposisinya, tindak lanjutnya gitu Pak. Ya. Peraturan untuk penyusunan konsep surat keputusan. Mungkin itu aja Pak, ada yang lain-lain apa ya Pak? Lanjut aja Pak. Siap-siap. Oke. Ini korelasi jabatannya Pak dengan sekretaris dinas dalam hal konsultasi di dinas pendidikan, kedua dengan kepala subbagian umum dan kepegawaian, konsultasi, pelaporan dan penugasan pada dinas pendidikan, dengan pelaksana untuk kerjasama koordinasi pelaksanaan Pak di dinas pendidikan. Selain di dalam nggak ada Pak ya? Umpamanya dengan dinas lain nggak ada ya?
Dinas lain kan nanti pimpinan Pak yang konsultasi. Oh, siap. Ya, Oke, ya. siap. Lanjut, Pak. Bahaya fisik, mentalnya mungkin di bahayanya nggak terlalu ini Pak ya, nggak ada mungkin. Oh, di strip aja Pak. Ya strip aja ya. Ya. Kalau memang ada di aja Pak. Bahaya ini kan apa Pak? Apa resiko penyakit juga atau gimana Pak? Sama seperti sekarang nih teman-teman sopir ambulan, risiko tertular COVID. Ya. Penyebabnya yaitu virus COVID-19. Oke, siap. Yaitu atau mungkin teman-teman pemadam kebakaran, risiko kehilangan nyawa. Penyebabnya ya, bahaya itu ya Pak. Kebakaran, apa istilahnya kecelakaan pada waktu melakukan pemadaman kebakaran. Ya. So teman-teman Pol PP risiko cacat permanen karena disiram air bakso oleh pedagang kaki lima misalnya. Oh, itu Pak. Oh iya. Berarti secara karena memang prinsip dulu ada, di Jakarta ada kejadian dan Pak Pol PP meninggal pada waktu utara. Kemudian teman-teman pemadam juga ada yang kembali karena mereka prinsipnya kan pantang pulang sebelum padam. Nah itu. Atau teman-teman sekarang kan nggak cuma di pemadam, di Pol PP, bahkan mungkin di kecamatan pun sekarang kalau yang jadi tim COVID juga ada risiko tertular penyakit juga Pak, seperti itu. Jadi memang kalau yang sebelumnya bawanya kayak apa bisa aja enggak, sekarang mungkin bisa jadi Pak. Silakan aja Pak, ini istilahnya sesuai keadaan kondisi ini jabatannya ya. Siap, ya. Pak, di dalam ruangan Pak ya? Iya, di dalam ruangan Pak. Suhunya normal Pak ya? Normal ya, normal sesuai, maksudnya sesuai kebutuhan masing-masing kan berbeda Pak ya. Normal apa sesuai Pak di sini Pak? Normal aja Pak. Normal aja, siap. Udaranya sirkulasi baik. Iya Pak. Keadaan ruangan rapi Pak ya? Rapi. Nah letak ini maksudnya letak di mana nih Pak? Letaknya itu ya secara geografis itu seperti apa? Apakah di istilahnya di dataran tinggi ataukah letak kantor atau letak ruangan kita Pak? Ruangan kerja. Letak kantor dan ruangan. Jadi kalau misalkan ini di tempat strategis gitu Pak ya, boleh. Ya. Penerangannya memadai. Normal Pak. Normal lagi, siap. Ya. Suara jauh dari kebisingan. Ya. Keadaan tempat kerja ini nyaman. Oh iya, nyaman gitu ya. Siap. Getaran tidak ada, gitu Pak. Rekomendasi namanya gini Pak. Itu kalau namanya penerangannya, lampunya mati. Jadi rekomendasinya bagian umum atau subak umum perlu membeli lampu TL atau lampu LED. Atau AC-nya suhunya itu tidak normal namanya. AC-nya perlu diservis Pak, seperti itulah bentuk rekomendasinya, karena memang Anjap ini tidak cuma untuk formasi Pak. Salah satunya memang untuk masukan bagi teman-teman bagi bagian umum kalau disiplin untuk analisis kebutuhan sarana prasarana. Ya Pak. Berarti ini Mas situasional Pak ya, tergantung tempat gitu. Siap, selain itu memang analisis jabatan juga untuk analisis kebutuhan pembelajaran Pak Habibie nanti ke depannya. Jadi sebenarnya butuh apa saja sih jabatan-jabatan yang ada di di Kabupaten Tangerang. Nah ini teman-teman BKPSDM mungkin Pak Habibie bisa diinfokan ke pimpinan sudah harus sekarang ini mendorong Kabupaten Tangerang Corporate University. Jadi Corporate University ini bukan suatu lembaga baru, teman-teman semuanya, akan tetapi itu adalah suatu strategi
bagaimana pembelajaran itu bisa komprehensif, bisa di mana dan kapan saja, dan bahkan sertifikasinya, tes kompetensinya itu semua sudah online. Jadi kadang kita ini teman-teman kita yang mungkin kesibukannya sangat tinggi sekali tidak bisa berkesempatan untuk diklat meningkatkan kompetensinya. Nah, tapi dengan corporate university ya, konsep belajar di mana dan kapan saja. Nah, ini bisa istilahnya mereka meningkatkan kompetensinya di tengah-tengah kesibukannya. Nah, inilah konsep baru Pak Habibie buat teman-teman BKPSDM di Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan mungkin Kabupaten Tangerang ini bisa mulai nih, karena contoh yang baik adalah sekarang di Kementerian Keuangan Pak Habibie bisa dicontoh, ya studi banding, boleh dengan Zoom kalau sekarang sih nggak memungkinkan karena untuk berkunjung ke sana seperti itu, karena mereka juga terkait dengan prokes sangat ketat sekali, sama seperti kita semua. Jadi nah ini kedepannya jadi Anjap ABK salah satu alat saja untuk dalam menentukan analisis kebutuhan pembelajaran. Nah itu. Lanjut Pak Habibie, kita simpan dulu. Baik. Di Kabupaten Tangerang juga sudah dikembangkan Smart City, Pak. Jadi kita nanti juga akan mengacu ke era digital juga nanti. Ya. Kita ke peserta ya. Pak Muiz cukup ya, Pak? Siap, cukup Bapak. Mohon maaf. Lanjut, terima Pak. kasih Pak. ABK-nya Pak, izin. Ya. Disimpan. Siap. Ke ABK Pak. Yang tadi expand. Yang Bapak tadi, oke. Pak. Ke bawah. Tugas per tugas Pak Habibie. Pak. Ya. Taufik, Pak Muiz ya. Oh, ya. Ini belum. Silahkan pilih per tahun Pak. Mohon maaf Pak, ini agak putus-putus ini. Oh ya, apa? Silakan waktu kerja efektif pilih per tahun Pak. Yang kolom yang 1 di sini ya Pak. Kolom 1, 2, 3, 4. Kolom 4 Pak. 1, 2, 3, 4. Oh 5. Kolom 5 Pak. 1, 2, 3, 4. Ini. Ya. Sebelahnya. Yang ini Pak. Sebelah kiri Pak. Ya ini. Kanan kalau gitu. Kiri. Sebelah kanan rata-rata itu. Ini kah? Bukan yang tadi, yang pilihan. Yang ini pilihan. Oke, siap. Oke. Tahunan Pak. Tahunan. Begitu juga yang bawah. Sampai habis Pak. Masih. Tadi 10 Pak ya. Siap, ya. Iya. Teman-teman jangan bingung nanti ya. Kemarin mungkin Pak Lili sudah menerangkan juga. Jadi kalau ada perubahan di depan itu harus kita konversi dulu ke harian baru ke tahunan. Pilihan jam kerja efektifnya. Ya. Teman-teman, ini berarti Pak Taufik Pak ya, analis Pak Muiz Pak. Pak Muiz, analis apa tadi Pak? Analis perencanaan sumber daya manusia aparatur Pak. Sumber daya manusia, di situ paling bawah Pak kita akan dapat jumlah kebutuhannya. Nah, berdasarkan perhitungan sementara saya bilang Pak ya. Siap. Total kebutuhan pegawai itu butuhnya 3. Ya. Nah, itulah nanti yang akan dibandingkan dengan sekarang. Ya. Itulah yang secara otomatis itu nanti oleh mesin akan dikonversi dengan biodata yang Bapak Ibu input. Ya. Biodata yang di awal itu, yang di-input itu akan dibandingkan dengan kebutuhan ini. Contoh, kalau Bapak Ibu analis perencanaan SDM aparatur itu maunya ada 3 orang atau 4 orang lah, seperti itu. 4 orang input, nah kebutuhannya padahal 3. Nah berarti kelebihan 1 Pak.
Begitu juga sebaliknya, kalau Bapak input biodata itu 2 orang saja, berarti masih kurang 1 orang lagi. Atau input 3 orang di biodata, ya otomatis nanti aplikasi ini akan menghitung dengan membandingkan dengan kebutuhan ini. Jadi kalau lebih besar visitingnya dibandingkan kebutuhannya berarti kelebihan. Kalau lebih kecil visitingnya dibandingkan kebutuhan, itu akan tandanya adalah kekurangan pegawai. Itulah yang perlu dipenuhin. Apakah dari mutasi internalkah, ataukah kalau memang dari mutasi internal dari tempat yang kelebihan, tidak bisa dilakukan usulan rekrutmen calon aparatur sipil negara. Simpan, Pak. Siap. Pak. Lanjut Pak laporan. Siap. Ya, analisis jabatan saja Pak. Ya tadi yang Bapak Anu. Siap. Ya itu isi Permenpan aja Pak. Permenpan atas ya. Atas saja ya. Siap. Nah ini adalah iya. Ini outputnya Pak ya. Ibu ya. Nanti kolom-kolom yang diisi oleh teman-teman semuanya akan, tadi kan kita secara aplikasi seolah-olah itu nggak nyatu antara ABK dan Anjab. Ya. Nah itu loh sebenarnya salah satu bisnis proses yang kami kembangkan seperti itu. Jadi nanti produknya ini Pak ya, hasil ini ya. Kita ya, siap. Bawa lagi Pak ya. Seperti itu. Udah masuk semua ya yang isian tadi Pak ya. Yang Bapak isi tadi. Siap. Kelas jabatannya terus ke bawah. Ya. Baik. Jadi ada 17 poin informasi sesuai dengan Permenpan 1 tahun 2020. Sekedar mengingatkan, memang di dalam aplikasi ini untuk jabatan pelaksana sudah sesuai dengan Permenpan 41 2018. Sampai sekarang belum ada update-nya. Meskipun memang ke depannya terkait dengan jumlah maupun jenis jabatan pelaksana akan dikurangin ke depannya, Pak. Memang kita didorong untuk menjadi fungsional. Jadi apakah fungsional keterampilan ataukah fungsional yang keahlian. Jadi memang kalau terlalu banyak pelaksana, karena ini situasi saat ini kan ada penyederhanaan. Penyederhanaan kalau di pemerintah daerah itu sebagian besar itu sudah menjadi fungsional eselon 4-nya. Nah, bagaimana seorang pelaksana jenjang karirnya itu bisa tidak terhambat? Ya memang ke depannya dari rekrutmen pun sudah harus diarahkan menjadi jabatan fungsional seperti itu. Karena kenapa? Dari pelaksana langsung ke eselon 3 nggak memungkinkan. Dia harus ke level 4 dulu. Level 4 terbatas di pemerintah daerah. Ya, itu tantangan ke depannya, makanya oleh karena itu kalau memang ada kesempatan impasing, saya dorong kepada teman-teman yang masih pelaksana untuk impasing ke jabatan fungsional, Pak. Karena kalau jenjang karir fungsional itu bisa 2 jalur. Jalur pertama adalah jalur fungsional. Jalur yang kedua adalah jalur struktural, Pak. Sekarang ini boleh bolak-balik, Pak. Dari fungsional ke struktural, tapi dari struktural ke fungsional itu harus impasing, seperti itu. Tapi kalau dari fungsional ke struktural itu tidak perlu. Jadi dia cuma berhenti sementara dari jabatan fungsionalnya. Tapi ada beberapa jabatan fungsional yang bisa dirangkap seperti jaksa, perancang peraturan perundangan, dan dosen, Pak, seperti itu. Tetapi selain 3 tadi tidak bisa rangkap jabatan seperti itu. Jadi oleh karena itu kami dorong ya kepada teman-teman ya, apalagi ke depannya kelas jabatan itu akan diberlakukan, Pak, secara ketat nanti. Kalau jabatan pelaksana, Bapak Ibu ya, seumur hidup akan kelasnya 7 maksimal, meskipun S1. Tapi kalau jabatan fungsional, kelas jabatannya bisa seperti analis SDM aparatur nih, Pak Muiz nih. Nah, siapa tadi Pak Muiz, betul Pak ya? Pak Muiz, Pak, nanti bisa konversi ke analis SDM aparatur, Pak. Bisa impasing seperti itu yang fungsional.
Karena Bapak kan sehari-hari sudah melaksanakan tugas terkait dengan analisis terkait dengan SDM aparatur. Apakah nanti pertama ataukah muda seperti itu. Jadi kelasnya bisa naik Pak dari kelas 8 ke kelas 10 atau dari kelas 8 ke kelas 9, kelas 9 ke kelas 12, kelas 12 ke kelas 14. Ya, seperti analis SDM aparatur atau analis kebijakan. Jadi oleh karena itu kami dorong Bapak Ibu, kalau yang masih belum sekolah, silahkan sekolah Pak. Ya, karena penempatan kelas jabatan itu ya tidak mungkin seorang SMA itu kelasnya 7. Oke Bapak Ibu, oleh karena itu minimal sekolah lagi yang bagi masih mungkin belum senior, kalau mungkin sudah senior ya sudah mau pensiun gitu loh ya, mungkin kurang motivasinya. Tapi bagi teman-teman yang masih muda ya silahkan kuliah lagi Bapak Ibu, meskipun di bawah pohon jambu nggak apa-apa, yang penting itu akreditasinya B lah seperti itu, sehingga di ACC oleh Pak Habibie ini di BKPSDM seperti itu. Kalau di bawah B nggak boleh kan Pak ya. Jadi oleh karena itu kami dorong buat teman-teman untuk sekolah lagi, karena kalau nggak sekolah kelasnya mentok di kelas 5 Pak SMA. Kalau di 3 kelasnya kelas 6. Kalau S1 jabatan pelaksana itu kelasnya kelas 7. Jadi oleh karena itu ya sekolah, kemudian impasing ke jabatan fungsional, karirnya bisa 2. Contoh Pak Sekda Banten, itu dari dulu Pak Sekda Banten dulu dari kami. Nah, jadi Sekda di Banten kemarin mengundurkan diri, kembali lagi ya, sebelumnya adalah Widya Iswara Utama, ikut bidding, menang jadi Sekda Banten. Nah sekarang mau balik lagi ke Kemendagri, boleh Pak, jadi Widya Iswara Utama lagi. Bayangkan kalau Bapak Ibu tidak mempunyai basic fungsional. Jadi tidak mempunyai basic fungsional, langsung pelaksana. Ya. Pelaksana kelasnya 7. Dari kelas 16 ke kelas 7 jatuhnya jauh banget gitu loh Pak ya. Sakit jatuhnya. Tapi kalau dari kelas 16 ke kelas 14 jatuhnya cuma 2 tingkat Pak. Masih ya beda-beda tipis lah seperti itu kalau di pusat. Nah itu mungkin gambaran buat teman-teman ya terkait dengan jabatan fungsional. Ya memang ke depannya jabatan struktural makin sedikit Pak, makin sedikit. Apalagi nanti kalau fungsional itu jenisnya ya dikembangkan oleh pemerintah pusat. Saat ini sedang berlomba-lomba mengembangkan jenis jabatan fungsional. Nah, jenis jabatan fungsional ini dilakukan untuk ya mendorong teman-teman itu di pemerintah daerah, baik pemerintah pusat itu untuk mengikuti jenjang karir, ya 2 jenjang karir. Pertama, karena sekarang dulu kita tahu Bapak Ibu, jabatan fungsional kalau tidak bisa mengumpulkan angka kredit selama 4 tahun, itu tidak bisa istilahnya diteruskan, diberhentikan secara sementara. Nah ini sudah dicabut terkait ketentuan itu. Jadi Bapak Ibu tidak tidak mengumpulkan angka kredit selama 4 tahun pun ya tidak diberhentikan secara sementara, tapi diberikan surat peringatan saja. Kemudian jabatan fungsional juga jenjang karirnya bisa 2, struktural maupun fungsional. Jadi bisa zigzag, sedangkan struktural nggak bisa zigzag. Jadi kalau yang punya basic fungsional itu bisa zigzag terkait dengan jenjang karirnya. Jadi kalau memang ada kesempatan nanti impasing, ikut saja Pak impasing bagi teman-teman yang pelaksana, sehingga nanti punya 2 jenjang karir, mau jadi struktural ke depan atau istilahnya tetap di fungsional, meniti karir di fungsional saja juga boleh. Nah itu mungkin dari kami. Ada lagi mungkin volunteer lagi Pak, sukarelawan lagi Pak Taufik. Enggak Pak, mau nanya ya. Punten Pak Taufik. Ya. Mulai terkait dengan impasing tadi Pak ya, fungsional ya. Kalau mungkin itu kami juga udah dapat informasi. Cuman yang kami kurang informasi ini misalnya kayak Pak Muiz tadi contohkan analis
kebutuhan pegawai SDM ya. Nah itu yang menilainya siapa gitu Pak, karena kami juga kurang informasi itu. Seperti yang di DTRB itu Bu Heti banyak ada juga fungsionalnya, dan untuk yang menilai angka kreditnya gitu Pak, kami kurang informasi. Kalau di Dinas Pendidikan jelaskan Pak, kalau untuk guru ya kita membentuk tim sendiri, tim penilai angka kredit, di SK-kan dengan Bupati, bisa mereka menilai. Nah kalau untuk misalnya kita nih impasing ke jabatan fungsional, nah untuk yang menilainya itu Pak, angka kreditnya kami belum mendapat informasi yang lebih ini gitu Pak. Mohon petunjuknya Pak, arahannya Pak. Makasih Pak. Jadi terkait dengan fungsional kan gitu Pak ya, guru sama fungsional juga, auditor juga sama fungsional juga. Auditor sudah ada tim penilainya juga Pak, di masing-masing pemerintah kabupaten dengan SK Bupati juga untuk tingkatan tertentu seperti itu. Jadi terkait jabatan fungsional ya kita bisa mandiri juga Pak, buat tim penilai angka kredit di perangkat daerah yang sesuai institusinya. Contoh, perangkat komputer, leading sektornya di mana Pak? Mungkin Diskominfo kali Pak ya. Nah, disitulah nanti dibentuk tim penilai angka kredit. Sama seperti guru. Guru nggak mungkin dibentuk tim penilai angka kreditnya itu di sekretariat daerah, pastinya di Dinas Pendidikan. Sama seperti teman-teman di WD Suara, ya tim penilai angka kreditnya di BKPSDM, seperti itu. Nggak apa-apa Pak. Analis kebijakan itu ada di sekretariat daerah, seperti itu, nanti tim penilainya seperti itu. Perencana itu ada di Bapeda, seperti itu Pak. Kemudian analis SDM aparatur itu ada di BKPSDM, seperti itu. Sama seperti umpamanya Pol PP adanya di Satuan Polisi Praja, termasuk pemadam kebakaran juga di Dinas Pemadam Kebakaran. Memang kendalanya itu ya kalau komunitasnya belum banyak kan gitu Pak ya. Nah itu kita bisa istilahnya gabung dengan pemerintah pusat ya yang terdekat kan gitu Pak ya, untuk di dalam hal penilaian angka kreditnya. Kalau memang dalam satu kabupaten atau kota sangat sedikit sekali seperti itu. Contoh yang sangat sedikit itu statistisi kan gitu Pak ya. Itu sangat sedikit sekali seperti itu, meskipun ada, sehingga bisa digabung dengan pemerintah yang ada di pusat seperti itu, sekitar Kabupaten Tangerang. Itu Pak mungkin jawaban kami. Ini Pak. Ya, klik bawah. Ya, tugas per tugas. Yang ini Pak. Ini tugas per tugas ya, bawahnya Pak, klik. Ini ya? Ya, klik. Ya, tugas per tugas. Nah ini ya Bapak berarti kesimpan tadi, berarti ada tanda centang tadi ya. Apakah jaringan atau bukan hacker yang pasti ya. Ya Pak. Kecuali hack kan banyak hackernya. Nah oleh karena itu silakan Pak dilanjutkan presentasi dari Anjabnya tadi. Ya Pak. Halo. Silakan dilanjut Pak Wisnu. Saya ngambil pelaksana administrasi perizinan, ikhtisarnya yaitu memeriksa dan mencatat data perizinan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran proses perizinan. Objeknya aparatur sipil negara, peraturan perundang-undangan. Uraian tugas yaitu meneliti berkas sesuai persyaratan dalam rangka membantu kelancaran administrasi perizinan. Hasil kerjanya itu berkas kelengkapan pendaftaran perizinan, satuannya berkas, waktunya 60, jadi pemeriksaan satu berkas itu kurang lebih 60 menit. Dalam setahun jumlah kurang lebih 30 berkas.
Kedua, mencatat berkas perizinan ke dalam buku kendali sesuai dengan nomor urut penerimaan dan untuk memudahkan pengecekan. Hasilnya data penomoran penerima perizinan yang masuk, satuan data untuk penomoran 10 menit. Kenapa penomoran 10 menit? Karena tidak terbatas hanya nomor masuk aja, tapi termasuk dengan nomor surat tanah dan lain-lain. Jumlah kira-kira 300 dalam setahun. Kedua, mendistribusikan berkas perizinan ke unit yang menangani sesuai dia kan dengan tandem, Pak. Untuk kelancaran proses perizinan. Hasil kerjanya itu berkas perizinan yang didiskusikan ke unit perizinan. Jadi sesuai dengan bidang yang menangani, kalau IMB ke bidang B, ke izin lokasi ke bidang A, dan seterusnya. Satuannya itu berkas. Pendistribusian dalam satu berkas kurang lebih 15 menit, mulai dari penyortiran jenis izin dan lain sebagainya, jumlah kurang lebih 300 berkas. Ketiga, melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur. Hasil kerja, laporan hasil pelaksanaan tugas. Satuannya laporan, waktu kurang lebih 2 jam dalam membuat laporan per jenis kegiatan. Jumlahnya 300. Dan melaksanakan tugas kedinasan lain. Hasil kerjanya itu laporan kegiatan dan tugas lain. Laporan ya salah saya. Waktu 3 jam 180 menit, jumlah kurang lebih 120 laporan. Tanggung jawab itu menentukan bahan kerja yang sesuai dengan standar kebutuhan tugas. Kedua, menentukan alat kerja yang sesuai dengan standar. Ketiganya, menentukan kuantitas dan kualitas hasil kerja sesuai dengan target atau beban kerja. Dan menolak pelaksanaan pekerjaan tugas yang tidak sesuai dengan SOP. Wewenangnya itu ketepatan, kebenaran, dan keamanan hasil kerja. Keduanya, kelancaran pelaksanaan secara efektif. Ketiga, ketetapan kebenaran dan kelayakan penggunaan bahan kerja. Keempat, ketepatan dan kebenaran penggunaan perangkat kerja. Kelima, kebenaran isi dan ketepatan laporan. Perangkat yang dipergunakan yaitu SOP, peraturan, petunjuk teknis, surat perintah, kurang lebih itu. Bahan kerja itu di posisi atasan, data-data yang masuk, dokumen, peraturan, dan surat. Korelasi vertikal ke kabin pelayanan perizinan dan perizinan dalam hal konsultasi, penerimaan arahan, serta pelaporan. Unit kerjanya di instansi sendiri, vertikalnya juga kepada kasih pelayanan perizinan dalam hal konsultasi, menerima arahan, serta pelaporan. Selanjutnya terhadap kepada jabatan fungsional dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. Resiko bahaya, kalau resiko bahaya saya ini ngira-ngira aja ini stres. Karena volume pekerjaan yang cukup tinggi, fisik bisa menurun karena rutinitas dan ruang lingkup pekerjaan yang luas. Nah, maksudnya ruang lingkup pekerjaan luas kadang-kadang ke lapangan gitu Pak, survei ke lapangan dan lain sebagainya. Tempat kerja dalam ruangan dan luar ruangan, suhu di ruangan sejuk, udara sejuk, keadaan ruangan baik, letak strategis, penerangan terang, suara terang, keadaan tempat kerja nyaman, getaran tidak ada. Rekomendasi agar setiap pendaftaran dokumen perizinan yang masuk dilengkapi dengan dokumen yang lengkap. Butir informasi lainnya tidak ada. Untuk jabatan administrasi perizinan yaitu kelas 5, Pak. Lanjut Pak, disimpan ABK-nya.
Ya, tugas per tugas. Nah, itu kolom yang kelima ya. Itu rubah jadi tahunan, Pak, semua. Kolom kelima ini, Pak. Ini simpan juga ya, Pak? Iya. Oke. Nah, ini kan data berhasil disimpan. Baik, makasih. Tetap di screen-nya, Pak. Ke Anjab dulu, Pak, tadi. Kembali. Buat teman-teman yang lain, wajib memberikan komentar, saran, dan kritik. Silahkan. Bu Linda, Pak Wawan, Bu Haji Suci, Bu Ais. Diklik, Pak, expand, biar teman-teman lihat lagi apa kira-kira yang perlu dibenahin, apa yang masih belum terisi. Ya. Pak Adi nih, Ibu Wiwin, Bu Wiwin bisa? Pak Rudianca, ada yang kurang, Pak, tadi dari presentasi teman kita atau saran? Apa sudah bagus? Bagus, Pak. Sudah bagus? Sudah bagus, Pak. Yakin? Ibu. Apa pada ngantuk nih? Sepertinya begitu, Pak. Izin, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Mohon izin, Pak, mau bertanya. Boleh, tapi sebelum bertanya, komen dulu tadi sudah bagus atau enggak? Sudah oke? Sudah, Pak. Sudah oke, Pak. Coba ke bawah, Bu. Mas, ke bawah, Pak. Izin. Terus. Ya, nah ini di kolom perangkat kerja, saya lihat belum diisi ya, Pak. Ya, nanti diisi aja. Belum diisi. Ya, diisi, Pak. Mungkin izin. Ya, Pak. Standar operasional prosedur, ya, melaksanakan pekerjaan, ya, gitu, Pak. Ya. Oh, ininya ya, Pak ya? Ya. Apanya nih, Pak, isinya digunakan dalam tugas? Digunakan apa dalam tugas Bapak itu? Perangkat kerja itu. Biasa kalau SOP untuk apa, Pak? Melayani perizinan. Pelaksanaan perizinan. Iya, melayani dalam melayani, pelaksanaan Pak. Atau pelayanan perizinan. Kalau peraturan, Pak? Peraturan untuk memverifikasi dokumen yang masuk kesesuaian dengan peraturan yang ada, Pak. Verifikasi berarti, Pak, ya? Ya. Verifikasi apa itu, Pak? Berkas atau berkas, apa? Berkas, Pak. Usulan perizinan. Ya. Berkas, Pak, ya. Berkas usulan, ya. Pemantauan. Ini petunjuk teknis, Pak. Biasa dipakai buat apa, Pak? Pemantauan, Pak. Ya, monitoring kah atau istilahnya ya. Apa misalkan BAP gitu, Pak, maksudnya apa ya, menuangkannya ya? Anu ya, verifikasi sudah, kemudian apalagi, Pak, dalam tahapan-tahapan memberikan apa istilahnya proses bisnis dalam perizinan ini? Biasanya kalau sudah dokumen masuk diverifikasi, pelayanan, ya
Terus kan biasanya kalau ada hal-hal lain yang perlu dikonfirmasi sesuai dengan data yang ada, biasanya ke survei lapangan gitu Pak. Ya udah, survei dalam ya, survei dalam proses perizinan ya Pak. Perizinan. Surat perintah Pak. Surat perintah ya tadi yang apa sesuai dengan uraian tugas itu ada perintah tugas lainnya dari pimpinan. Pelaksanaan tugas. Melaksanakan tugas atau pelaksanaan tugas. Oke, ke bawah lagi Pak. Nah itu nanti diisi sama dengan bahan kerja Pak ya, disposisi atasan, ya digunakan apa dalam tugas. Oh, iya, saya nggak ngelihat ini Pak, harus diisi. Siap. Maaf ya. Lanjut lagi ke bawah Pak. Nah ini di perizinan Pak ya. Instansinya apa Pak ini? Apakah PTSP, Dinas PTSP ya? Ya ditulis saja Pak. Singkat nggak apa-apa Pak. Bagusnya sih tadi biar jelas. Kadang kita baca nggak cuma orang Tangerang yang tahu. Terus beliin apa? Ya. Dan PTSP boleh lah, pelayanan terpadu seperti itu. Itu bisa Pak, di Kopas itu bisa kontrol A, kontrol A Pak, ya, kontrol A, ya, kontrol C, klik di situ Pak, ya, iya. Jadi teman-teman semuanya, uraian tugas pun bisa Kopas tadi Pak, nggak usah diketik, ya, bisa Pak. Dari Word-nya, namanya ya, sebelumnya Bapak Ibu bisa Kopas, jadi separuh jendelanya atau apa istilahnya dashboardnya itu aplikasi, separuh itu Word-nya seperti itu atau Excel kan seperti itu. Ya. Jadi tidak mengetik manual seperti itu Bapak Ibu. Tapi satu-satu ya Pak ya? Ya, satu-satu. Satu-satu. Maunya berapa Bu? Langsung ya, Kopas cerut gitu Bu Copy ya. paste ya langsung gitu. Cerut gitu ya. Memang ada beberapa metode Bu dalam aplikasi. Satu namanya menginput satu persatu dengan ini, dengan satu persatu memang agak merepotkan, tapi bagi kami database-nya tersimpan dengan rapi seperti itu. Ada juga yang pakai kita ngetik di Excel ya, kemudian diimpor ke dalam diimpor ke dalam aplikasinya seperti itu. Nah, ngaruh nggak Pak kalau misalnya copy paste sekalian gitu, terus nge-save-nya jadi nggak ke-save gitu Pak? Enggak. Jadi yang penting umpamanya uraian tugas kan satu-satu tuh Bu, jangan sampai nanti Ibu ada 10 uraian tugas masuk semua ke uraian tugas yang pertama tadi. Itu pasti bukan nggak kesimpan, pasti kesimpan juga, cuma nggak tepat kan gitu Bu ya. Jadi satu kolom atau satu baris itu satu uraian tugas. Seperti itu Bu penjelasannya. Baik Pak, makasih. Ada lagi teman-teman? Ada komen buat Bapak tadi? Oke. Tadi ada yang bertanya tadi kayaknya. Silahkan. Simpan dulu Pak Taufik. Pak siapa tadi? Pak Wisnu. Pak Wisnu, izin Pak simpan. Nah, kadang memang internet agak nggak ada pengaruh juga kadang. Jadi harusnya kesimpan jadi nggak kesimpan seperti itu. Jadi terkait dengan isian, kolom isian yang perlu diisi ya silahkan dilengkapi. Kalau memang seperti risiko bahaya tidak ada, silahkan dikasih strip, diketik strip saja. Nah, tapi kalau untuk jabatan-jabatan yang memang ada risiko bahaya, ya, pokoknya teman-teman di pengadaan barang jasa, ya, risiko terhadap penegak hukum, nah itu bisa juga terkait dengan risiko. Atau teman-teman di rumah sakit jiwa, ya,
Nah, bisa aja tertular kan gitu Pak ya. Sampai orang-orang udah pada itu silahkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi unit kerja dan dinas serta perangkat daerah masing-masing.